Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Lapendi Official, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Lapendi Official karena komen dan like-nya dari teman-teman menjadi motivasi buat gue kedepannya untuk bikin video. Nah, teman-teman Lapendi Official, alhamdulillah hari ini gue kedatangan narasumber pas ada waktunya. Ini adalah Bang Jinal. Halo Bang, apa kabar? Halo, alhamdulillah Bang Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baru wabarakatuh. berjumpa kembali Bang Effendi. Iya, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Bang Effendi. Sehat, alhamdulillah. Bang Effendi sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Oke, gue sih sebelum lanjut, gue ngucapin terima kasih banyak ya, udah ngeluangin waktunya lu buat hadir di konten gue, gitu. Nih Bang, apa sih maksud gue? Apa sih namanya, pengalaman tentang misteri gimana gitu? Ada sih Bang, banyak kalau masalah misteri kayak gitu ya. Sebenarnya waktu itu jadi saya di rumah itu sering kejadian gitu ya. Kalau mau tidur di pojok kamar itu sering ada yang pengen ngeliatin gitu Bang. Oh gitu. Itu di kamar saya gitu. Di rumah? Iya di rumah. Jadi emang kayak ada makhluk halusnya gitu. Terus? Nah pas jadi kalau tidur suka teriak-teriak gitu Bang. Siapa yang teriak? Sayanya. Kok bisa? Iya karena pas dibangun itu ngapa lu teriak-teriak Sama keluarga? Iya sama keluarga. Bilang dulu kan nggak tahu ya masalah kayak di erep-erep gitu Bang. Iya masih baru-baru kan. Waktu masih umur 20-an dah baru lulus sekolah. Oh berarti lama ya? Iya tahun 2014-an dah gitu ya. Kita ngopi dulu CS. Iya ngopi dulu deh, ngopi ya, jangan dianggap serius nih, sambil santai aja. Tahun 2014. Terus? Pas yang saya rasain itu jadi awal mulanya yang pertama saya alami gitu ya. Saya kan emang suka tidur dulu kan matiin lampu Bang. Oh iya kalau kita kan dulu sukanya matiin lampu, kalau tidur matiin lampu. Pakai jaket yang tebal, pakai 3 lapis itu biar keringetan, biar hangat tidurnya gitu kan. Pas habis itu baru habis tidur saya ngeliat ke atas. Pas bangun tidur tuh, tahu-tahu oh saya ada di atas. Apa yang di atas? Saya lagi tidur gini saya ada di atas gitu. Ngeliat di atas gitu. Langit-langit gitu ya. Ngeliat diri saya sendiri. Loh kok bisa? Ngeliat diri saya sendiri. Nah makanya saya juga enak. Oh saya di atas gitu ya. Apa? Kayak udah bisa sama badan kayak gitu. Oh, mimpi apa gimana? Jadi ya itu di kondisi itu saya juga nggak tahu mimpi apa emang kenyataan gitu kan. Namanya keadaan gelap. Lagi di dalam mimpi apa kenyataan gitu kan, lampu saya matiin, jadi saya ngeliat langsung diri saya di atas. Oh gitu. Iya, jadi saya lagi di atas tiduran juga, terus kondisinya pas itu saya nggak bisa gerak, mau ngomong minta tolong itu susah banget gitu ya. Tolong nggak bisa. Kita mau gerakin tangan nggak bisa, kaki nggak bisa gerak dah pokoknya. Kalau bahasa sekarang kan namanya ketindian. Oh ketindian. Bahasa Betawi ya? Oh bahasa Indonesianya. Nah terus? Nah habis itu pas saya lepasnya itu saya teriak Allah Akbar. Baru lepas? Pas langsung saya nyalain lampu. Udah besok-besokannya pas saya mau tidur loh nggak matiin lampu, jadinya takutnya tuh datang makhluknya. Emang itu sebelumnya emang udah sering kayak gitu, emang baru kejadian? Itu awal kejadiannya. Saya pertama ngalaminnya itu baru tahu, saya nanya ke keluarga gitu, kenapa bisa begitu kan, katanya cuma itu dierep. Kata temen juga saya nanya, juga namanya dierep. Makanya kalau mau tidur kita harus doa dulu kan. Iya. Nah terus? Nah nggak setiap bulan depannya kan saya bukan nyoba, jadi nyalahin tuh lampunya lagi kan, tidur lagi pas kayak mau ada yang datang. Kalau di mimpi keberasa gitu Bang, keberasa dia kayak datang muncul gitu. Sosoknya kalau boleh tahu? Kalau begitu dia kayak matanya merah kan. Matanya merah hitam, jadi dia nongolin kayak gimana ya,
abstrak gitu, cuma kelihatan matanya merah gitu. Kamu Oh udah gitu. gondrong gitu kan, kayak Oh, abstrak, tapi gelap. gelap. Iya gelap, cuma Tapi bisa ngeliatnya kita bisa ngeliat, cuma ngeliat mata sama abstrak doang gitu. buset. Di pojok. Di dalam, di impinya itu, dalam Oh, impinya itu, terus? yang ngeliat impinya itu didatengin kita. Pas habis itu direkrut lagi, jadi kayak cara lepasinnya itu ya gitu, kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang berapa kali kita lontar nggak bisa kan, sampai nyokap. Di dalam mimpi itu kita ada orang nih, Iya. kayak nyokap gitu kan. Nyokap kita panggilin, mak bangun mak, mak bangun. Tapi susah ya kalau kayak gitu ya. Dia nggak denger gitu ya, nggak mau nyamperin. Udah teriak, kadang ada abang ya kan, ada abang kita, bang bangunin, nggak mau orang tepok kayak gitu biar kita bisa mana dia sadar tahu. gitu kan. Tahu-tahu pas kita bangun nggak ada orang. Jadi emang di dalam mimpi itu kita udah sadar kalau kita itu emang lagi dalam tidur, posisi yang sama jadinya gitu. Tapi di erep-erepannya itu kan setiap hari apa emang ada hari-hari tertentu? Kalau harinya nggak bisa kita jadwalin. Iya, ada kan ada yang misalkan setiap hari Jumat doang, iya. Kan biasanya kan apa-apanya biasanya di hari Jumat kan, iya. Biasanya gitu. Biasanya ada di hari Jumat di atas jam 12 iya. Gitu kan biasanya kayak gitu. Tapi ini enggak ya. Random jatuhnya ya. Random iya. Enggak tentu. Jadi kadang emang setahu saya karena kita ngimpinya itu kedalaman. Kalau ngimpi kedalaman kita saking capeknya itu, jadi ngimpinya kepulusan, kayak gitu. Saking dalam gitu ya bang. Jadi ngimpi kedalaman itu jadi emang bahaya juga sih. Oh gitu. Iya ngimpi kedalaman. Tapi kalau kayak gini mah nih, kayak abang nih lagi pulang kerja nih kecapean langsung tidur, itu sebenarnya bahaya. Apalagi tidurnya tengkurap. Kayak di Kampung Aneh, jadi pernah ada orang kecapean, atau masuk angin dulu, kayak gitu resikonya. Innalillahi. Resikonya. Biasanya kayak gitu kayak lewat ya jatuhnya ya. Iya, jadi kalau pulang kerja itu jangan langsung tidur, kita duduk dulu, santai dulu di depan, biar tuh makhluk kalau habis yang dari tempat kerja atau dari jalanan itu nggak ngikutin kita gitu. Emang waktu itu jadi kalau misalkan mau pulang kerja atau dari mana mandi dulu, bersih dulu kan gitu. Iya, kita di depan rumah. Kalau aneh kan keseringan dulu namanya tempat kerja kan nggak tahu ada makhluk ngikutin gitu kan, kita dari gudang apa dari WC suka ngikut, kadang dari jalan kan bisa ngikutin kita, nempel. Oh gitu. Iya. Terus itu yang di kamar itu yang emang ada satu. Enggak, maksudnya kalau yang di kamar itu sampai sekarang masih ada apa emang udah nggak ada? Dulu di samping rumahnya kan ada pohon mangga gitu. Samping kamar saya samping banget. Kamar, itu pohon mangga, jadi emang ditebang. Kalau malam Jumat, kadang malam Senin itu suka bunyi tawa. Oh gitu. Terus suka itu ketawa, jadi saya lagi main HP langsung ketawa bang. Siapanya? Itu miskin. Berat suhu saya miskin. Si Kunti. Oh gitu. Jadi itu dia sering ketawa yang kita malah emang sih kalau katanya kalau suaranya deket itu dia jauh. Tapi kalau suaranya jauh kecil gitu, itu dia deket jadinya. Oh terbalik? Iya terbalik. Oh gitu, baru tahu ya. Jadi abis itu emang suaranya emang samping kita banget itu mah. Kayaknya emang bener dari samping, bukan jauh itu mah. Terus langsung kaburan nih namanya. Tapi sebenarnya kan di kamar sendiri nggak boleh takut gitu ya. Cuma emang karena keadaan kaget kan, dengar suara gituan ya, jarang-jarang gitu. Itu bagiannya maksudnya masih sekarang di erep-erep apa emang pas waktu sampai sekarang sih masih bisa. Masih di erep-erep? Masih. Emang maksudnya? Emang nggak tahu ya, kita kayak almarhum yang pernah ditinggalin aneh kan. Tadi ngeliat kayak sosok makhluk yang di erep-erepnya itu pas almarhum sininya pada merah.
matanya Terus? almarhum kayak nyokap bokap engkong gitu aneh ngeliat kayak makhluk itu tuh pas dia lagi pada saat ratu maut itu kayak ada di dalam diri almarhum gitu Bang. Oh, berarti kalau kita bilang mah mungkin penjaganya kali ya, mungkin kan kita Mungkin bilang kali ya. gitu. Tapi maksudnya sampai sekarang masih ada. Kalau maksudnya masih adanya gini, masih ada iya, masih sampai sekarang. Iya. Terus untuk mengatasinya biasanya Bang Jenal itu gimana? Jadi kalau ngatasinnya Mau tidur gitu. Pas cara ngelepasinnya ya, Aha. salah satunya ya itu teriak ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Dia Akbar. nggak langganan ya? Sampai teriak ya. Baru lepas. Emang Iya. bisa lepas itu karena teriak Sebut Allahu nama Allah. Akbar. Iya. Oh, Ingat gitu ya. Langsung bisa lepas. Terus maksudnya sampai sekarang dierep-erep nggak takut? Kadang ya kita ngerapin juga sih. Dulu sih kata almarhum abang, cuma lu disuruh ngebersihin kamar ininya, kamar udah debu ngeres kan. Kita kadang ngerokok di kamar juga, jadi harus dibersihin, kaki mau tidur dicuci gitu kan. Baca-baca dulu, kadang kan saya nggak kepikiran, tidur aja nggak baca doa. Ya namanya anak muda kan. Namanya dulu kan harus baca doa dulu sebenarnya gitu. Oh gitu. Terus takut gak sebenarnya kalau sering kayak gitu? Apa emang kalau udah takut kebiasa? Ya udah biasa sih. Paling kemarin kayak saya nih mau tidur nih, di belakang itu ada yang jalan Bang, di kaki aneh keberasa, kasur keberasa Jalan di belakang aneh. Iya, tahu-tahu bangun kayak makhluknya itu dia bikin saya nggak bisa bangun tidur gitu. Kok gitu? Dibikin saya ngantuk banget gitu. Kok bisa? Nggak tahu makhluknya. Sampai sekarang, tapi sering. Enggak, kemarin. Belum lama ya. Nggak tahu tuh makhluk ngikutin apa emang yang di kamar. Apa jangan-jangan yang di tempat kerja? Nggak, ya bisa jadi. Baru gitu ya kan. Iya, baru bisa jadi. Mungkin sih namanya kita, tapi kan kita nggak seuzon juga kan. Iya. Namanya kayak gitu, namanya makhluk mau di mana aja tetap ada gitu. Cuma emang saya udah nggak enak nih perasaan. Jam 2 masih main HP, besok kan kayak pagi gitu ya. Itu dia emang kayak mau di Bandung gitu Bang. Di jalan yang begitu keberasa banget sih. Untuk kita nengok lagi rebahan gitu. Kan begini posisi tengkurap main HP, set berjalan mau tidur gini, kayak aneh aja pas kita lihat nggak ada gitu kan. Mungkin kalau di CCTV juga nggak mungkin terlihat gitu kan makhluk kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, kita biarin aja, ntar lihat aja ke depannya. Bener bangun tidur gitu melek tidur lagi, kayak dibikin tidur lagi sama dia. Terus maksudnya gini, udah dibikin tahu berat. Dibikin berat. Iya. Maksudnya gini loh, kan udah tahu hampir setiap hari kan kayak gitu-gitu. Ada niatan gak untuk dibersihin? Maksudnya dibersihinnya itu kayak misalkan ke orang pinter atau misalkan dibacain apa? Ada niat nggak kayak gitu misalkan? Sebenarnya sih emang harusnya kita kamar itu ya kita sering ngaji gitu ya, kayak sholat. Kalau ini kan emang masih kurang ibadah jadi ya sama lah kita juga, tapi kan seenggaknya kan gini Bang, setahu aneh tuh gini, kalau misalkan kita kan sering kayak gitu, takutnya kalau misalkan sering erep-erepan itu biasanya nanti kebiasaan malah dia keseringan bisa lewat. Kayak temen aneh waktu itu di daerah mana, gua nggak sebut ya, dia sering sampai 3 bulan tuh. Tapi dia kalau misalkan di erep-erepan itu, kalau Bang Jena kan misalkan di erep-erepan berapa menit bisa sadar, ya kan, maksudnya bisa bangun gitu kan, bisa lepas ya. Kalau dia itu kalau misalkan di erep-erep bisa sampai 1 minggu tuh tidur tapi teriaknya gitu, selalu gitu. Nah habis kayak gitu kayaknya sama sih kayak punya Bang Jena, maksudnya kayak ada sosok sama kayak gitu. Tapi pas lama-lama mungkin orang tuanya juga curiga, akhirnya dibawa ke orang pinter, ya mungkin nggak tahu namanya orang pinter kan bisa melihat, maksudnya dikasih sembuh. Sampai sekarang alhamdulillah udah enggak gitu. Cuman jadi dia jatuhnya kayak model
bisa ngelihat. Oh, indranya dibuka sekalian gitu. Nah dari situ terus udah kayak gitu, udah lama-lama dia nggak kuat, iya. lewat almarhum gitu. Nggak Terus kuatnya karena nggak kuatnya kenapa? Ya kan tiba-tiba biasanya kita nggak bisa ngelihat, iya. terus dia diliatin setiap hari. Nah, Oh, misalkan dia mau ke kamar mandi ada, ya kita juga kalau misalkan bisa ngelihat sekeliling kita mungkin ada gitu. Cuman kan alhamdulillahnya iya. nggak bisa diliatin, cuma mungkin Bang Jenal bisa ngerasain gitu, Bang. Harusnya kalau gitu harus ada yang dampingin. Terus nah maksudnya gini, Bang Jenal kan udah sering kayak gitu tuh, iya. kesurupan. Mau niat buat dibersihin apa gimana? Iya, Daripada ntar kayak temen aneh, jangan iya. sampai. Kalau aneh sih pengennya ya dari diri sendiri dulu sih ngebersihinnya gitu. Ya, setuju. Kita ruangnya kita sering ngaji gitu kan, bacain surat-surat gitu. Tapi sering tuh dibacain ngaji gitu. Lagi hangat gitu. Sama baik ya, kayak gitu. Karena kan kita masih bergelut dengan mengejar dunia. Iya, betul, setuju. Iya sih. Yang Nah, itu jadi, kita dikelabuhi oleh dunia. Nah buat teman-teman kalau misalkan kayak yang tadi Bang Jenal sering kerep-kerep, apapun itu masalahnya, kamarnya dia sering dikasih kayak apa ya, diajiin, terus sering sholat ya insya Allah gitu. Terus Bang Jenal, maksudnya udah sering dari tadi kan dari Bang Jenal kan insya Allah mau Bang Jenal gitu. Untuk saat ini nih, saat ini detik ini ada niatan nggak? Apa emang bener-bener pure pengen diri sendiri apa gimana? Iya, pengen dari diri sendiri dulu sih pengen. Kalau manggil kayak orang tua kayak gitu kan kita nggak mungkin sekali manggil. Kalian kan malu kayak gitu bisa balik lagi kalau emang kitanya sering kan bisa ngikut juga. Misal kita lagi di jalan, emang iya bisa ngikut Bang. Abang nih keluar malam nih, keliling misalnya di jalan, itu makhluk bisa ada yang nempelin kita juga. Oh, kita bukannya sombong, alhamdulillah makhluknya takut sama kita karena kita sama orangnya. Oh gitu. Itu Mas kapan? Alhamdulillah. Almarhum dulunya. Allah. Iya. Serius? Iya. Dia nanya tuh. Itu mau skip. Ya itu mau skip ya. Nah terus udah kan tadi Bang Jenal maksudnya kita balik lagi nih. Dia diarep-arep terus ngeliat, terus pengen berubah niat dari diri sendiri. Tapi bener nggak ini buat niat diri sendiri? Iya, pengennya mah gitu. Kita kan nggak selamanya harus selalu mengejar dunia. Kita harus seenggaknya mengejar akhiratnya juga biar ada keseimbangan dalam hidup. Oke, gitu. Buat teman-teman PND official nih, buat Bang Jenal, denger itu dari Bang Jenal. Jadi harus seimbang. Iya, antara akhiratnya dapet, dunianya dapet, jangan kebanyakan duniawi. Sebenarnya maksudnya udah dari Arab ada pengalaman lagi nggak? Maksudnya yang bener-bener pure ngelihat ataupun bisa ngerasain gitu? Pernah sih dulu. Jadi ini lagi kayak malam mingguan gitu ya kan, sama teman-teman ke daerah Tangerang Bintaro gitu ya kan. Apel nih. Iya. Starlingan gitu. Iya, motoran rame-rame, kan ada kali 10-15 orang gitu ya, rame-rame. Ya udah tuh aneh jam 10 masih nongkrong di daerah Sektor 9. Nah, pas aneh ke daerah masuk Geraha Raya, kita nongkrong lagi di situ Bang, pindah dari nongkrong. Sini ya, deket ya. Iya. Terus dari Bintaro jam 12, jam 2-an lah kalau nggak salah. Jam 2 pagi. Yang gabutnya kan, namanya anak muda gitu. Terus? Lagi pada ngopi. Jadi nah habis itu orang naik motor langsung. Jam berapa itu? Sore jam 2. Itu maksudnya Bang Jenal ngapain jam 2? Lagi pada ngopi. Oh, lagi malam mingguan. Iya, malam mingguan. Terus pas pada ngopi, habis itu langsung orang naik motor, katanya orang pulang dari mau berangkat ke pasar gitu kan.
lalu emang jalan udah agak sepi banget gitu bang, jalanan gitu. Udah tinggal, maksudnya tinggal orang-orang yang belanja ke pasar gitu ya? Iya gitu, harusnya kan jam segitu mah Udah pada tidur, ya orang-orang pasar. Kan pas itu orang lewat, boncengin dari jauh, aneh lihat itu, putih kayak ya orang mau sholat subuh mungkin ya, itu putih-putih gitu bang. Kayak pakai baju koko gitu. Pakai mukena gitu. Oh perempuan? Iya. Bapak boncengin sama isi depan gini, satu gitu. Kelihatannya kan tahu begini kan, pas begini bonceng samping gitu, bonceng samping. Pas itu gue yang lihat nih, apaan boy? Sama temen-temen ngobrol kan. Dia pada ngobrol saat orang biasa naik motornya Mio merah gitu kan. Bapaknya langsung Mr. P-nya itu, Mr. P-nya itu langsung kayak ngeliatin gini bang. Emang bisa nengok? Nggak tahu, aneh juga emang ngeliat begini gitu. Kayak ngeliatin ke Bang Jenal? Iya, rame-rame, bukan saya sendiri. Iya maksudnya kayak ngeliatin ke Bang Jenal. Tempat aneh lagi pada ngumpul. Aji, terus? Langsung jadi bukan saya doang ngeliat, lihat kayak gitu. Apaan anak pocong? Langsung pada kabur tuh. Berarti ngiketnya kan kalau pocong kan biasanya kan diikat begini kan. Gini kan. Tapi itu duduk nyamping begitu. Nyamping ya, jadi begini. Dia lihat begitu. Terus langsung katanya, ini orang apa beneran sih? Kan kalau beneran emang saya kan nggak pernah lihat langsung gitu ya. Baru kali itu ya. Terus ya jadi ada saksi temen-temen juga, bukan hanya sendiri. Pas itu ya udah anak rame-rame tuh anak-anak langsung kabur semua. Jadi mau nyalain motor juga panik bang, gimana sih kita panik karena deg-degan gitu ya. Kayak gitu ya, belum pernah ngalamin ya kan. Sekali-kalinya seumur hidup gitu. Ya sih, kebanyakan orang kalau misalnya itu biasanya sekali seumur hidup. Saya tanya temen, woi lu pada ngeliat enggak? Yang lihat lu orang ngapain pada kabur gitu kan. Ya udah, jadi saksinya juga teman-teman juga pada bingung itu benar apa enggak, karena kan ada yang pada nggak bisa juga masalah kayak gitu. Nah udah, namanya anak muda gitu ya. Besok-besokannya ya agak kayak trauma juga sih pada. Jadi kan nongkrong lagi tuh. Nah habis dari situ jangan nongkrong dulu dah. Jangan nongkrong dulu dah kita gitu. Oh gitu. Udah itu doang itu. Maksudnya dari situ nggak, maksudnya lanjut nongkrong terus ada lagi mungkin nggak ada. Oh cerita itu nggak, maksudnya si Mr. P-nya ini kan udah maksudnya sudah dilihat kan. Udah lihat langsung. Nah terus kan biasanya kan kita sebagai anak muda biasanya kan enggak, maksudnya gini, kalau anak muda itu kan biasanya kalau ngeliat kayak gitu udah nggak aneh. Maksudnya nggak biarin lah, kita akhirnya nongkrong lagi gitu. Nah terus Bang Jenal itu maksudnya nongkrong lagi apa nggak nongkrong lagi? Nggak nongkrong dulu gitu. Hindarin hal yang kayak gitu, masih kayak pada trauma. Masih trauma. Terus hal kayak gitu kan. Terus yang ngeliat langsung gitu bang. Kan sebelumnya nggak pernah ngeliat yang jelas banget gitu. Kelihatan jelas. Kayak gimana sih bentuknya? Ya kayak di film-film emang. Cuma dia begitu. Mukanya ya nggak terlalu judes banget tuh kali ya, pocong cewek kali gitu. Kelihatan gitu ya. Terus juga nggak terlalu ngehin. Gimana sih kita mau fokus? Ternyata dia kan ya kitanya udah takut duluan. Ngeliat langsung cabut, langsung. Ya udah tuh. Jadinya ya trauma gitu. Sampai sekarang nggak mau nongkrong lagi. Nongkrong. Cuma sekarang udah nggak jam segitu ya. Iya, jarang. Jenal juga waktunya mepet. Dia juga mau kerja shift malam. Iya, shift malam. Mungkin nanti insyaallah ada kelanjutannya nih setelah ini ya, Oke? Iya. Buat teman-teman Apendi, terima kasih ya. Terima kasih Bang Jenal ya. Biar nggak selek. Siap. Nah, buat teman Apendi, amin, terima kasih. Buat teman-teman Apendi Official, terima kasih udah nyaksiin video ini. Insyaallah nanti ada kelanjutnya sama Bang Jenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.